dibunuh dengan cara yang sama, yaitu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di YouTube channel aku, Ana Maulida. Dan terima kasih bagi yang udah klik video ini. Nah, di video kali ini Ana bakalan bercerita tentang salah satu serial killer yang ada di Amerika Serikat. Namun biasanya kan serial killer itu adalah laki-laki. Tapi di video kali ini kita bakalan bahas salah satu serial killer wanita, yang mana wanita ini adalah wanita ke-10 yang menerima hukuman mati di negara itu. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube ini agar channel ini makin berkembang. Thank you. Nah, pada tahun 2002, di negara bagian Florida, mengeksekusi seorang wanita yang sudah membunuh 7 pria yang dilakukan pada tahun 1989 sampai 1990. Aileen Wuornos merupakan bekas PSK jalanan, yang telah melakukan pembunuhan kepada 7 pria dengan cara menembak pria-pria tersebut dari jarak yang dekat. Nah, sebelum lebih lanjut, kita bakalan bahas dulu sebenarnya siapa Aileen Wuornos ini. Aileen Wuornos bukanlah nama asli dari wanita ini. Dia dilahirkan dengan nama Aileen Carol Pittman di Troy, Michigan, tepatnya pada tanggal 29 Februari 1956. Aileen ini dilahirkan oleh sepasang suami istri yang sangat muda, yang mana ibunya itu berusia 14 tahun dan ayahnya berusia 16 tahun. Dia juga memiliki seorang kakak laki-laki yang bernama Kate, dan 2 bulan sebelum dia dilahirkan, orang tuanya ini memilih untuk bercerai. Aileen ini tidak pernah bertemu dengan ayahnya karena sebelum dia lahir, ayahnya ini sudah berada di penjara dengan tuduhan sudah melakukan pelecehan seksual kepada anak-anak. Dan di saat Aileen ini berada di awal masa remajanya, ayahnya ini memutuskan untuk bunuh diri di selnya dengan cara gantung diri. Pada Januari 1960, Aileen ini berusia 4 tahun dan dia ditinggalkan oleh ibunya dengan kakaknya. Akhirnya, 2 bersaudara ini diasuh dan dibesarkan oleh kedua kakek dan neneknya, dan resmi diadopsi pada tanggal 18 Maret 1990. Nah, pada usia 11 tahun, Aileen ini sudah melakukan transaksi seksual dengan menerima imbalan rokok, narkoba, dan makanan. Aileen juga mengaku bahwa kakeknya yang seorang pecandu alkohol itu sering melecehkannya, memukulinya, dan melakukan kekerasan seksual lainnya. Nah, pada tahun 1970, Aileen ini hamil dikarenakan dia diperkosa oleh teman kakeknya. Padahal pada saat itu usianya baru beranjak 14 tahun. Aileen melahirkan seorang anak laki-laki di panti asuhan, tempat di mana ibu hamil yang tidak menikah itu ditempatkan. Nah, ketika anaknya ini lahir, anak itu pun langsung diberikan kepada orang lain untuk diadopsi. Beberapa bulan setelah itu, neneknya Aileen ini meninggal dunia karena liver, dan saat itu juga si kakeknya Aileen ini mengusirnya dari rumah. Dari situlah Aileen mulai menafkahi dirinya sendiri dengan cara menjadi pelacur dan tinggal di hutan dekat rumahnya. Pada tanggal 27 Mei 1974, Aileen ini ditangkap karena mengemudi di bawah pengaruh alkohol dan narkoba. Dia juga melakukan perilaku yang tidak tertib, bahkan menembakkan pistol yang kemudian diadili. Pada 1975, ketika Aileen ini menuju Florida, saat itu pun Aileen bertemu dengan seorang pemilik klub yang berusia 69 tahun. Dan dalam waktu singkat, mereka pun memutuskan untuk menikah. Berita pernikahan mereka ini menjadi gempar. Saking gemparnya, berita itu pun diterbitkan di majalah setempat tempat mereka tinggal. Di masa pernikahannya, Aileen tetap saja membuat masalah. Aileen ini sering meninggalkan rumah untuk pergi ke klub tempat dia sering berkelahi. Aileen ini juga sering menganiaya suaminya dengan cara memukulinya dengan tongkat. Hal ini pun dibenarkan oleh suaminya sendiri dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Nah, setelah suaminya melaporkan Aileen, dia pun dipaksa untuk pulang ke Michigan.
Nah, selain itu suaminya juga mengajukan surat pembatalan pernikahan setelah hanya 9 minggu saja masa pernikahannya. Nah, selain itu Aileen juga pernah ditangkap dan diadili karena telah melakukan penyerangan dengan cara melemparkan bola biliar kepada seorang bartender. Pada tanggal 17 Juli, kakaknya Aileen ini meninggal dunia karena kanker kerongkongan, dan hal itu membuat Aileen mendapatkan $10.000 untuk asuransi jiwa dari kakaknya. Uang sebanyak itu digunakannya hanya untuk membayar denda-denda dari kejahatan yang dilakukannya. Dia juga menghambur-hamburkan uangnya, membeli barang-barang mewah, dan memberi mobil, yang mana mobil ini kemudian dihancurkannya sendiri. Nah, ketika uangnya mulai habis, dia pun kembali ke Florida dan memulai aksinya yang pertama-tama yaitu mencuri. Nah, gitu-gitu aja hidupnya. Buat owner, ditangkap, terus bebas. Buat owner lagi, ditangkap lagi, bebas lagi. Nah, korban pertama Aileen adalah seorang pemilik toko elektronik yang bernama Richard Mallory yang saat itu berusia 51 tahun. Richard ini merupakan seorang pemerkosa yang ia bunuh dengan alasan untuk membela dirinya. Nah, 2 hari kemudian seseorang menemukan kendaraan milik Richard yang ditinggalkan begitu saja. Nah, kemudian pada tanggal 13 Desember, mayat si Richard ini pun ditemukan beberapa mil dari hutan. 2 peluru ditemukan di paru-paru kiri Richard yang diduga sebagai penyebab kematiannya. Korban keduanya bernama David Spear yang berusia 43 tahun. Pada Mei 1990, Aileen membunuh David dengan cara menembak 6 kali kepada David dan melepaskan semua pakaian korban. Dan 5 hari kemudian, polisi pun berhasil menemukan mayatnya si David. Nah, korban ketiganya adalah pria yang bernama Charles yang merupakan seorang pekerja paruh waktu. Aksinya itu dilakukannya pada tanggal 30 Mei 1990 dengan cara yang sama, yaitu menembak korban 9 kali. Korban lainnya yang bernama Troy, Charles Dick, dan juga Walter dibunuh dengan cara yang sama, yaitu dengan ditembak oleh Aileen sampai mereka tewas. Ada juga salah satu korbannya yang bernama Peter, yang mana Peter ini adalah seorang pensiunan pelaut yang berusia 65 tahun. Nah, setelah melakukan penyelidikan pada mobilnya Peter dan mencari-cari saksi yang melihat mereka berdua, akhirnya Aileen pun ditetapkan sebagai tersangka. Pada tanggal 9 Januari 1991, akhirnya Aileen pun ditangkap di The Last Resort, Volusia County. Nah, selama Aileen ini melancarkan aksinya, ia juga memiliki salah seorang partner yang bernama Mort yang tertangkap pada hari berikutnya. Setelah didesak polisi, Mort ini setuju untuk membantu penyelidikan kepolisian dari semua kejahatan yang telah dilakukan oleh Aileen. Namun dengan imbalan bahwa Mort ini harus bebas dari tuntutan. Aileen menghabiskan seluruh tahun 1991-annya di penjara sambil menunggu pengadilannya dimulai. Dan Aileen pun akhirnya mengaku bersalah pada Februari 1993 atas pembunuhan yang ia lakukan, dan akhirnya pun ia menerima hukuman mati. Dia akhirnya dieksekusi pada tanggal 10. Oke guys, sekian dulu video untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian suka dan kalian bisa memetik pelajaran dari video ini. Jika ada saran-saran dan masukan atau ide-ide bakalan bahas apa lagi, kalian bisa komen di bawah atau kalian bisa DM di Instagram Ana di sini. Dan sampai jumpa di next video. Dadah.